warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ula Hirunisa. Saya dari kelas 12 OTKP. Saya sebagai moderator. Dalam video kali ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang pengertian K3, manfaat K3, dan tujuan K3. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang dimaksud dengan K3 adalah suatu upaya untuk meminimalkan resiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau pada saat proses berlangsungnya sebuah pekerjaan. Contoh dari meminimalkan resiko terjadinya kecelakaan adalah ketika kita berkendara menaiki motor, kita itu harus memakai helm, jaket, celana panjang, juga sepatu. Tujuannya, jika sewaktu-waktu kita celaka, kita tidak akan terluka parah karena kita sudah mengenakan alat pelindung diri. Nah, inti dari meminimalkan resiko terjadinya kecelakaan itu seperti mencegah lebih baik daripada mengobati. Keselamatan kerja. Nah, yang dimaksud dengan keselamatan kerja adalah suatu upaya untuk menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat untuk menghindari kecelakaan, kecacatan, serta kematian akibat kecelakaan kerja pada setiap pekerja di area perusahaan. Yang kedua ada kesehatan kerja. Definisi kesehatan kerja menurut Komisi Gabungan ILO atau WHO adalah upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial bagi pekerja sebaik-baiknya. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama ada tujuan dari keselamatan kerja, diantaranya yaitu 1. Melindungi keselamatan kerja para karyawan yang berada di suatu perusahaan atau di suatu pabrik. Nah, jadi tujuan diadakannya keselamatan kerja ini agar para karyawan yang sedang bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah pabrik agar keselamatan mereka bisa terjamin. Terus yang kedua yaitu menjamin keselamatan kerja atau menjamin keselamatan setiap orang yang datang ke tempat kerja tersebut. Nah, selain menjamin keselamatan bagi para karyawan, tujuan keselamatan kerja ini juga menjamin bagi setiap orang yang datang pada suatu pekerjaan. Yang seterusnya yaitu memelihara sumber produksi dan mengatur penggunaannya secara aman dan efisien. Jadi tujuan dari keselamatan kerja ini yaitu agar barang yang kita produksi atau barang yang kita buat bisa terjaga dan bisa aman. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan kesehatan kerja, diantaranya yaitu 1. Menjaga serta meningkatkan kesehatan para pekerja di suatu pabrik atau di suatu perusahaan. Nah, kesehatan ini baik segi fisik maupun segi mental. Terus yang kedua yaitu mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada para pekerja yang sedang bekerja di suatu pabrik atau di suatu perusahaan. Nah, misalnya kesehatan kerja ini yaitu terjadinya kecelakaan pada suatu pekerjaan. Jadi intinya kalau kita sehat dan kalau kita selamat, maka akan mengurangi kecelakaan yang terjadi di suatu pabrik atau di suatu perusahaan. Terus yang ketiga yaitu memberikan perlindungan kepada para pekerja atau kepada para karyawan ketika melaksanakan sebuah pekerjaan dan memungkinkan terjadinya bahaya karena faktor yang membahayakan kesehatan di tempat kerja. Jadi tujuan adanya kesehatan kerja ini yaitu agar para karyawan bisa terlindungi dari kecelakaan
yang terjadi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya di sini akan menjelaskan apa itu manfaat K3 bagi pekerja. Di lingkungan internal perusahaan, karyawan dapat memahami apa itu risiko kecelakaan dalam perusahaan. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja, kita harus bisa melewati beberapa hal berikut. Bertindak dalam situasi darurat, serta melaksanakan hak dan kewajiban itu berkaitan dengan peraturan K3K. Insya Allah kita akan bisa bermanfaat dalam bekerja. Tentunya penerapan tersebut juga bisa bermanfaat bagi secara personal. Mereka dapat tetap memiliki penghasilan. Dan selain itu juga penerapan K3 pun dapat menghindari dari penyakit yang mungkin terbawa dari lingkungan kerja tersebut. Dan oleh sebab itu, penerapan K3 tidak hanya berlaku bagi perusahaan internal saja, tetapi juga terkait dengan pengaruhnya terhadap lingkungan eksternal. Cakupannya pun cukup luas, meliputi kesehatan fisik dan mental, serta sosial. Mungkin yang saya dapat sampaikan sepengetahuan saya cuma segitu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat K3 bagi perusahaan. Bagi perusahaan, penerapan K3 memungkinkan produktivitas tetap optimal dalam berbagai keadaan. Secara finansial, K3 membantu mengurangi pengeluaran terutama untuk biaya kesehatan dan asuransi pegawai. Jadi, manfaat K3 bagi perusahaan di sini adalah untuk membantu mengurangi pengeluaran terutama untuk kesehatan dan asuransi pegawai. Selanjutnya adapun manfaat K3 bagi masyarakat dan negara. K3 juga bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Perusahaan menjadi aktivitasnya sehingga turut memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungan sekitarnya. Para karyawan pun dapat terus berkontribusi dengan baik di masyarakat. Perekonomian tetap terjaga. Wawasan K3 pun dapat diterapkan di masyarakat. Kesehatan dan keamanan lingkungan berdampak positif keberlangsungan hidup masyarakat suatu negara. Perusahaan yang menerapkan K3 dengan baik dapat berkontribusi dalam peningkatan perekonomian nasional, dan serta itu akan berdampak besar bagi kemajuan serta citra positif negara di mata internasional. Kesimpulan dari pemaparan di atas bahwa manfaat K3 di lingkungan kerja bukan hanya bermanfaat atau melindungi dari pekerja itu sendiri, tapi bermanfaat juga untuk lingkungan masyarakat sekitar dan juga negara. Maka dari itu, penerapan K3 di lingkungan pekerjaan sangat amat perlu diterapkan oleh perusahaan besar maupun kecil yang terdapat resiko bahaya untuk para pekerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.